Nah, Instagram udah ngeluarin lagi nih, namanya Reels, yang bisa bikin video singkat pakai aplikasinya langsung. Nah, jadi Instagram itu benar-benar besar banget, dan dia itu cepet perkembangannya. Ada apa yang lagi tren, langsung ditiru, langsung dimodifikasi. Jadi Instagram ini menurut aku masih bakal lama usianya. Jadi kalau kalian yang mau bangun personal branding di Instagram, menurutku masih bagus banget. Nah, terus yang kedua yang tadi aku sebut yang lagi hype itu TikTok. 11% dari jumlah download semua user yang download TikTok, itu 11%-nya itu dari Indonesia. Kalau nggak salah download-nya itu udah sekitar 2,9 miliar. Nah, jadi 11%-nya itu orang Indonesia. Nah, jadi kalau kalian mau personal branding di TikTok juga itu banyak banget pasarnya. Dan katanya sekarang kalau misalnya kalian uh, bikin konten di TikTok itu nggak sesusah di Instagram naiknya. Kalau dulu kan Instagram masih zamannya hashtag. Nah, itu masih banyak banget engagement dari hashtag. Tapi sekarang udah hilang sejak related hashtag itu dihapus, impresi dari hashtag itu udah berkurang. Jadi kita susah. Jadi fokusnya cuma di konten yang bagus yang bisa naik kalau di Instagram. Nah, sedangkan TikTok, dia bakal langsung cobain share ke orang-orang baru. Misalnya, dia share ke 5 orang. Kalau 5 orang itu ada yang berinteraksi sama kontennya, maka dia bakal share lagi ke 10 orang. Ada lagi yang interaksi, dia bakal share lagi ke 100 orang. Jadi semakin banyak orang yang berinteraksi sama konten kamu di TikTok, udah pasti kamu bakal melejit langsung dengan cepat. Nah, jadi itu sih bedanya TikTok sama Instagram. Kalau Instagram itu benar-benar yang harus usaha sendiri, cari orang, cari temen, cari koneksi. Nah, kalau di TikTok cukup rajin ngepost, nanti TikTok yang bakal bantu kamu share. Nah, cuman effort bikin konten di TikTok itu lebih besar karena dia bentuknya video. Kalau misalnya Instagram kan kita bisa bikin microblog yang cuman mungkin pakai Canva bisa ngetik doang. Nah, tapi kalau TikTok benar-benar yang harus lebih effort. Ada sih yang kayak nggak effort, cuman video biasa tapi bisa viral. Tapi itu depends lagi, kayak benar-benar harus lucu atau benar-benar entertain orang. Tapi kalau mau yang benar-benar bagus, yang all out, itu benar-benar yang harus edit videonya lagi, di-cut-cut lagi, dan sebagainya. Jadi itu sih bedanya antara Instagram dan TikTok. Tapi dua-duanya sama-sama bagus. Jadi menurut aku kalau bisa jalan kedua-duanya, ya kenapa enggak? Kalau nggak ada batasan, seseorang harus punya sosial media satu doang, gitu. Nah, ini kalau kalian lihat, harusnya kalian semua juga udah kenal. Ini dulunya mereka awal-awal mulai personal branding itu lewat YouTube. Jadi mereka rajin bikin video, konsisten bikin video, dan sebagainya. Just No Limit, dia punya goals dari awal. Dia pengen jadi YouTuber nomor 1 di Indonesia kategori gaming. Nah, jadi dia benar-benar yang post terus tentang game, dia bikin Mobile Legends lah, Among Us lah, dan sebagainya. Ya sampai sekarang benar-benar jadi YouTuber gaming nomor 1. Terus yang kedua dari Ricis. Dulu dia itu bikin kontennya itu kayak yang narik anak muda banget. Jadi kayak misalnya dia bikin konten tentang squishy, itu kan dulu lagi tren banget. Nah ya udah akhirnya rata-rata subscriber dia itu anak-anak muda. Terus yang ketiga Jerome Pauline. Dulu juga nggak ada yang tahu dia siapa. Nah tapi sejak dia bikin YouTube, dia kan kuliahnya di Jepang. Nah dia sering bikin YouTube sama teman-temannya kayak membandingkan makanan Indonesia atau belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Jepang. Nah akhirnya dia juga naik dan cita-citanya itu katanya mau jadi Menteri Pendidikan. Ya jadi goalsnya itu sebenarnya ke Menteri Pendidikan. Tapi dia personal branding dengan personal brandingnya itu bagus menurut aku. Dia benar-benar yang bawain konten-konten tentang matematika misalnya. Nah, gimana sih caranya kita belajar matematika itu gampang? Nah, itu dia ajarin. Jadi benar-benar edukatif dan dia juga konsisten sampai sekarang benar-benar ngepost terus. Nah, jadi kalau mereka bertiga ini nggak konsisten, ya mereka nggak bakal jadi kayak sekarang sih. Jadi kunci dari kita personal branding di sosial media itu pastinya adalah konsisten.
Nah, kemudian ada strategi dalam membangun personal branding dengan sosial media. Yang pertama, niche. Kalau kalian sering dengar, niche itu adalah topik yang kita fokusin. Contohnya aku nih. Jadi dari awal aku udah fix, aku bakal terus bahas desain. Jadi yang lain-lain aku nggak bahas. Misalnya, kemarin lagi tren drama startup misalnya. Aku nggak bahas, karena memang bukan ranahnya aku. Nah, tapi aku modifikasi. Yang aku bahas bukan dramanya, tapi aku bikin ilustrasi karakter-karakter pemainnya. Nah, jadi misalnya aku bikin nih tutorial cara membuat ilustrasi dari karakter A. Jadi mereka pun kemarin postingan itu viral, yang kayak ya udah mereka minta wallpapernya dan sebagainya. Terus yang kedua kemarin ada hype juga game Among Us. Tapi aku nggak bisa bahas game dong, karena memang bukan ranahnya bahas game. Nah, yang aku bahas adalah cara bikin karakter si Among Us itu. Dan tembus ratusan ribu views di Instagram. Jadi kalian juga bisa mainkan niche kalian itu dengan topik yang lagi viral. Terus yang kedua, konsisten. Karena kalau kalian bikin konten di sosial media itu biasanya ada momentumnya. Misalnya hari ini nih, kalian masih 0, terus kenal sama 5 orang. Oke, next harinya kalian kenal sama 10 orang. Nextnya 100. Lama-lama masuk explore sampai 100 ribuan. Dan itu kalian nggak boleh stop. Kalau kalian udah stop, Instagram bakal mikir, oh ini akunnya udah nggak aktif lagi. Jadi ketika nanti kalian kembali post, misalnya kalian liburan nih 1 minggu, nggak post sama sekali. Nah, ketika kalian balik, Instagram itu udah nggak promosiin konten kalian, karena udah banyak konten-konten lain yang datang ketika kalian liburan. Jadi, maksudnya sebenarnya kalian nggak harus yang tiap hari bikin konten baru, itu nggak perlu. Kalian bisa recycle. Misalnya kalian udah konten 1 bulan, itu kan pasti banyak yang pas kita dari nol, yang belum ada yang lihat kontennya, itu bisa di-post lagi kalau menurut kalian bagus. Nah, jadi kalau misalnya kayak lagi nggak ada waktu nih, lagi liburan atau apa sebagainya, itu kalian bisa pakai konten lama, di recycle aja, bikin jadi baru. Nah, jadi jangan sampai ada yang bolong. Kayak benar-benar dijadwalin lah gitu. Misalnya kalian mau postingnya tiap hari, ya udah benar-benar yang tiap hari. Tapi kalau kayak terlalu sibuk, nggak bisa tiap hari, ya udah 2 hari sekali. Tapi tetap jangan sampai uh, bolong-bolong gitu kontennya. Terus yang ketiga, tetapin goal. Jadi set target secara bertingkat. Kalau dulu aku pas masih zaman nol itu nggak ada mikir apa-apa sih, kayak yang nggak kepikiran juga bisa sampai sekarang gitu. Karena cuman dulu niatnya ya udah sharing aja, pengen share aja gitu di sosial media. Nah, jadi kalian bisa set target kayak misalnya pas kalian udah 1.000 followers. Oh, targetnya bikin produk digital misalnya. Setelah itu nanti di 10.000 followers, kalian mau bikin course misalnya. Terus di 20 atau 30.000, misalnya mau bikin apa lagi, itu juga bisa. Terus yang terakhir itu riset. Nah, balik lagi sama riset yang pertama tadi, jangan mau kerja tanpa hasil. Banyak teman-teman sesama kreator aku yang sama-sama mulai dari nol, sekarang itu banyak yang nggak kelihatan. Ya karena menurut aku mereka nggak dalam risetnya. Kayak yang padahal mereka lebih konsisten daripada aku, kayak yang tiap hari post, tiap hari bikin konten, bahkan ada yang sehari bikinnya 2 konten, tapi nggak naik-naik karena mereka itu nggak riset, nggak tahu marketnya itu sukanya konten seperti apa, atau masih bingung niche-nya itu, topik yang dibawa itu apa sih yang lagi rame. Nah, jadi harus jago-jago riset. Karena percuma gitu kalau misalnya capek-capek tiap hari desain post, terus bikin post, tapi akhirnya nggak naik-naik. Kayak ya udah di situ-situ aja, dan sayang banget menurut aku. Padahal konsistensinya itu udah bagus. Nah, terus ada juga yang bilang kalau misalnya bikin konten di sosial media itu kuncinya adalah kontennya. Mau sebagus apapun desainnya, editingnya, kalau misalnya kontennya nggak bagus, nggak disukai sama orang-orang, ya udah tetap nggak ada yang peduli. Nah, sama halnya sama niche tadi, ada yang bilang seperti ini. Kalau misalnya kamu berusaha bantu semua orang, maka artinya kamu nggak bantu satu orang pun. Nah, jadi itulah kenapa kita harus
fokusin di satu topik. Mungkin ada yang mikir, loh lebih bagus bahas banyak topik dong, biar followers yang datang juga datang dari banyak topik. Nah, balik lagi tadi, kalau kamu berusaha bantu semua orang, maka sebenarnya nggak ada yang kamu bantuin. Jadi fokus aja bantu di satu bidang, sampai bidang itu naik. Kalau memang kalian mau bikin yang kayak beberapa topik, itu bikin di akun yang berbeda. Tapi tetap harus fokus dan konsisten di semua akun itu. Nah, terus kalau misalnya kalian mikir, apa sekarang harus langsung mulai di semua sosial media, itu kan berat banget kan. Nah, jadi sebenarnya nggak harus juga. Kalian bisa fokus satu dulu, sampai satu itu besar. Kalau kalian udah punya satu sosial media yang besar, pas kalian bikin sosial media lain, itu udah gampang banget naiknya. Karena kalian udah punya backup, udah punya pendukung, udah punya supporter yang suka sama konten kalian. Jadi dimanapun kalian pergi, mereka pasti ikut. Mereka pasti mau nontonin, mau bantu support. Nah, jadi intinya kalian harus bangun koneksi dulu, tetapin niche, dan terakhir konsisten dan terus riset. Karena kayak Instagram aku juga pasti banyak konten yang sampah. Maksudnya sampah kayak nggak banyak peminat, atau like-nya biasa doang, save-nya biasa doang. Dan itu aku pikirin, kenapa gini? Kenapa mereka nggak suka? Padahal menurut aku mungkin kontennya bagus. Nah, jadi kita nggak bisa yang kayak kita mikir, harusnya konten ini bagus nih. Nggak bisa gitu. Harus kita coba sampai ya udah kelihatan hasilnya, analisisnya, baru dipikirin, oh ternyata ini konten mereka nggak suka. Ini yang mereka suka. Ini yang pasti save-nya banyak. Nah, jadi kalian harus ketemu gitu kunci biar postingan kalian itu rame terus. Nah, yang terakhir, tips untuk kalian adalah terus eksis adalah kunci. Jadi kembali lagi ini ke poin momentum tadi. Jangan sampai kalian udah rame nih, sosial medianya udah rame, terus kalian AFK atau hiatus 3 hari sampai seminggu. Terus akhirnya momentumnya hilang dan nama kalian juga ikutan hilang. Karena banyak banget kreator yang kayak udah besar, pas aku kecil, aku tuh idolain mereka gitu. Nah, pas akun aku kecil, aku idolain mereka. Pas akun aku udah mulai besar, mereka itu hiatus, kayak hilang, dan gak bikin konten lagi. Nah, sampai sekarang pas mereka balik lagi, itu udah nggak ada dampaknya. Kayak postingan mereka gitu-gitu aja, exploring sedikit, like-nya datang dari followers doang. Nah, jadi jangan sampai kalau misalnya kalian udah capek-capek bangun sosial media nih, terus kalian tiba-tiba hilang. Jadi itu nggak boleh. Nah, mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan. Lebih kurangnya mungkin kalau misalnya ada pertanyaan bisa di sini. Kalau nggak sempet juga bisa lewat Instagram. Oke, terima kasih Kak Vini. Jadi teman-teman mungkin saya juga mau sharing sedikit sih. Jadi dulu tahun 2019, waktu itu saya masih kuliah. Jadi saya juga pernah sih membangun sebuah personal brand untuk saya sendiri. Jadi waktu itu saya kuliah, mau lulus mungkin dapat 1 semester, 2 semester, kemudian pingin banget gitu kayak punya toko jasa desain, dianya seperti itu. Akhirnya di tahun 2018 saya itu belajar desain, nyetok kecil-kecilan gitu, dan itu saya bikin target 2019 tanggal 1 saya harus start mulai upload ke sosial media. Nah, pada saat itu yang saya pakai itu adalah Pinterest, teman-teman. Nah, kalau Kak Vini mainnya di Instagram nih. Iya. Nah, kalau saya waktu itu dulu pakai ini, Pinterest. Nah, di tahun 2019 saya ya upload biasa. Cuma yang saya usahakan itu adalah fokus ke satu topik, teman-teman. Jadi saya upload desain aja. Cuma temanya ya kemana-mana kalau tema desainnya. Cuma saya nggak pernah upload. Misal habis desain nih, tiba-tiba saya upload video YouTube. Kalau YouTube-nya bahas desain mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau misal tiba-tiba saya upload desain kemudian besoknya YouTube gaming gitu, itu kan nggak nyambung. Nah, kalau misal kontennya campur aduk seperti itu nanti orang-orang yang melihat kita itu bakalan bingung, teman-teman. Jadi sebenarnya saya itu siapa sih gitu kalau misal orang lain melihat saya seperti itu gitu. Tapi kalau misal saya uploadnya di Pinterest cuma desain aja gitu,
teman-teman mungkin juga akan mikir ke saya, oh ini anak desainer mungkin seperti itu teman-teman. Dan ya memang itu berhasil sih. Waktu itu cara itu berhasil, fokus ke satu niche sampai orang-orang itu nggak nyangka kalau saya itu sebenarnya kuliah di jurusan teknik telekomunikasi dan itu teknik elektro banget. Nggak pernah diajarin desain. Cuma karena orang-orang tahu saya dari Pinterest tadi itu teman-teman orang-orang itu langsung kaget gitu. Loh, kok orang elektro jadi desainer gitu. Tapi ya saya jalanin aja konsisten dan tiap hari saya usahain. Jadi nyambi kuliah sama desain ya buat ngeramein Pinterest waktu itu. Karena ya waktu itu saya cuma taunya Pinterest itu punya semacam analytics gitu. Kalau di Instagram saya kan nggak pernah main Instagram dan baru tahu kalau Instagram tuh punya fitur banyak dari Kak Vini juga tadi. Ada yang baru tadi apa namanya Kak? Insight. Insight ya. Itu berarti baru tahun ini atau dari kemarin udah lama banget. Udah lama banget. Nah, tapi akunnya itu harus yang akun bisnis atau akun kreator. Kalau Oh akun gitu. personal nggak ada. Berarti sama kayak Pinterest sih. Jadi harus convert ke bisnis dulu. Cuma untuk insight-nya sendiri tanpa ada biaya tambahan ya, seperti mungkin kayak LinkedIn itu kan harus bayar dulu biar bisa lihat siapa yang lihat ini orang dari mana gitu kan. Kalau Instagram nggak ada ya. Oke. Jadi ya mungkin itu juga berguna teman-teman. Jadi insight itu kita juga harus perhatikan. Jadi habis teman-teman upload mungkin misal katakanlah tiap hari upload satu misal. Atau enggak jangan desain deh. Kalau misal teman-teman suka coding ya boleh kayak portonya gitu, progresnya difotoin gitu. Nanti orang bakal tahu ini anak suka banget ngefotoin codingan. Berarti ini anak programmer gitu. Lambanlah untuk teman-teman. Memang hasilnya tidak instan ya untuk bikin personal branding itu bisa sampai tahunan. Kalau saya dulu 5 bulan baru kerasa enaknya kalau kita udah punya personal brand itu. Jadi saya mulai tahun 2019 pas bulan Januari awal-awal, bulan Mei itu dadakan di Pinterest saya dikontak sama orang nggak tahu dari mana. Yang jelas kalau negaranya sih dari Singapura, dia punya toko gitu kayak UMKM gitu mungkin. Jadi dia jualan semacam pelembab kulit gitu. Dia minta tolong ke aku, Mas ini bahasa Inggris sih sebenarnya di email, cuma kalau di Indonesia kan seperti ini teman-teman, Mas ini aku minta tolong dibikinkan label gitu, dan alasannya karena dia itu ngelihat desain di Pinterestku itu banyak yang floral, jadi saya tuh waktu itu suka gambar kayak bentuk floral vektor gitu, dia suka dan itu menurut dia cocok sama brandnya dia. Nah, dari situ kan nggak nyangka teman-teman. Loh, kok bisa? Saya pun juga nggak belajar SEO, cuma masukin tag. Ya, asal-asalan gitu. Cuma yang saya ambil tuh ya poinnya dua, niche sama konsisten. Jadi satu tema, satu konten gitu, desain-desain semua. Kalau misal teman-teman mau ngepost gaming ya gaming semua, kalau coding ya coding semua. Kemudian konsisten tiap hari ada progres atau upload lah. Jadi biar nggak dikira ini konten musiman gitu. Itu bakalan bakalan menaikkan interest juga teman-teman. Dan juga kalau misal teman-teman bingung nih, misal biasanya kan maunya konsisten tapi kita bikin konten, ngisi konten kok bingung ya hari ini besoknya apa lagi ya, besoknya apa lagi ya. Nah, itu masuk ke strategi yang sudah disebutkan Kak Vini tadi, strategi keempat kalau nggak salah riset. Jadi membangun personal brand tanpa Kak Vini boleh di-share PPT yang tadi mungkin yang slide ke-10. Nah, ini teman-teman. Jadi riset itu apa ya istilahnya? Kayak lembar semacam bahan kalian gitu. Jadi untuk bikin konten yang masuk dan yang mungkin sesuai dengan tren saat ini itu teman-teman harus riset, dan riset ini bisa kita lakukan juga dengan Google Analytics dengan mencari, kalau di Instagram bisa dari Explore juga bisa, tapi kalau saya sih dulu pakai Google Analytics, jadi nyari ini yang banyak dicari orang-orang sekarang apa sih gitu.
dan juga bisa melalui hari besar yang akan datang. Itu biasanya saya cari di Google Holidays Calendar. Jadi di situ teman-teman juga bisa lihat kalau untuk desainer seperti saya ini lebih sering pakai itu. Misal ini kan sebulan mau Lebaran nih, Idul Fitri. Jadi cocok kalau saya bikin konten yang berkaitan dengan Idul Fitri, atau mungkin habis Idul Fitri ada summer apa ya, libur musim panas, back to school gitu misal. Nah itu bisa juga dijadikan konten. Itu riset-riset seperti itu juga diperlukan teman-teman. Nah kalau misal udah mentok, ini udah riset sebulan, bulan depan apalagi ya, nggak ada lagi. Nah itu bisa pakai caranya Kak Vini tadi, kita recycle. Jadi recycle konten yang sudah pernah dibikin gitu teman-teman. Kemudian untuk goal sendiri, goal itu kita set target secara bertingkat, itu juga benar juga. Jadi goalnya memang nggak bisa dalam waktu singkat ya, cuma kalau untuk awal-awal goalnya seperti saya tadi, mungkin ya 5, katakanlah kalau di Instagram misal baru bikin nih bulan ini, kita set goal dalam waktu 3 bulan harus bisa 10 post atau mungkin harus bisa dapat 100 followers gitu misal. Nah itu juga bisa dijadiin goal. Itu kecil-kecil dulu aja nggak apa-apa, nanti suatu saat ketika orang akan mengerti dan orang akan tahu siapa diri Anda sebenarnya, itu pasti bakalan di-share gitu. Jadi misal kayak Kak Vini ini kan IG-nya udah rame nih. Nah, terus kalau misal ada temenku nanya, ini nggak punya ide konten UI desain nggak, lagi buntu nih, itu bisa tak share, ini IG-nya Kak Vini nih, masuk ini kontennya gitu, bagus-bagus, bisa buat cari ide gitu. Nah itu bakalan jadi seperti itu teman-teman kalau misal followersnya sudah banyak. Jadi ya gitu teman-teman. Dan hasilnya setahun itu benar-benar 2020 itu saya benar-benar merasakan arti dari personal branding dan pentingnya personal branding. Jadi saya dulu juga ngerasa nyesel sih, kenapa kok nggak dari dulu gitu, nggak dari pas masih muda gitu, masih belum kena beban apa ya, beban hidup gitu. Jadi kalau sekarang lah agak susah kalau misal kita riset karena bebannya udah banyak. Tapi kalau waktu kuliah dulu, waktu sekolah kan harusnya lebih enak karena sekolah itu kita ya cuma belajar gitu. Terus waktu luang kita bisa bikin personal brand gitu. Nggak usah bagus-bagus, yang penting topiknya bagus, topiknya itu sesuai gitu. Oke, jadi ya inti dari kunci personal branding sih itu teman-teman. Jadi goals-nya ya itu tadi. Kalau misal kita mau buka usaha, kalau misal kita mau bekerja, itu tujuannya adalah agar orang-orang itu mengenal kita dengan baik, jadi tidak perlu diragukan lagi. Misal personal brand untuk kita bekerja, kita punya CV plus foto, kita cantumin link sosmed, mungkin recruiternya, oh ini orang beneran, ini fotonya banyak di sosmed, juga banyak banyak followersnya gitu misal. Nah itu bakal jadi nilai plus bagi teman-teman. Begitu juga buat yang wirausaha, itu juga perlu banget karena itu juga bisa jadi meningkatkan traffic-nya kita. Jadi mungkin bisa jadi nanti kalau misal personal branding-nya udah kelihatan, sosial media teman-teman jadi ramai banget gitu. Oke, teman-teman, mungkin kita bisa langsung ke sesi tanya jawab. Jadi saya sharingnya segitu aja. Jadi berbagi apa ya? Berbagi pengalaman gitu. Ini menunjukkan bahwa personal branding itu penting, teman-teman. Dan bisa kita lihat, oh ini udah lumayan banyak yang tanya. Sebentar saya share screen dulu. Kak Vini, sudah ya? Oke, kita bentar. Pertanyaan pertama dari Kak Devi. Kak Vini siap-siap menjawab pertanyaan dari peserta kita. Siap. Pertanyaan pertama, Kak Vini. Untuk membangun branding diri di sosial media itu perlu waktu berapa lama ya, Kak? Terus alokasi waktunya gimana, dan porsi paling besar itu ada di tahap, apakah porsi paling besar itu ada di tahap riset? Silakan dijawab, Kak Vini. Nah, untuk waktunya sebenarnya nggak ada patokan, tapi katanya kalau misalnya yang benar-benar ya, yang benar-benar konsisten
terus niche-nya dapat, itu biasanya 4 bulan bisa 10.000 followers. Itu terus kalau untuk alokasi waktu, kalau aku pribadi aku nggak yang ngasih waktu untuk sosial media sampai banyak banget. Soalnya banyak juga kan kerjaan lain di samping personal branding, apalagi dulu kayak belum ada apa-apa, belum dapat income dari sosial media, ya udah cuman kasih porsi sehari itu paling setengah jam. Dan setengah jam itu ya udah fokus ngedesain untuk konten yang mau dipost hari itu. Nah, untuk riset itu sebenarnya kalian nggak perlu yang kayak bener-bener sediain buku lah, bikin laporan, nggak yang kayak gitu. Kayak yang santai aja, misalnya kalian lagi baring nih, lagi buka sosmed, ya udah buka insight-nya, kayak lihat, oh konten ini tuh ternyata yang save sampai ribuan, kok bisa? Kenapa mereka bisa suka? Ya udah kayak dipikirin yang santai aja gitu, nggak perlu yang sampai riset kayak profesor gitu, nggak yang sampai bikin jurnal segala macam, kayak cukup ya santai aja tiap kita post, kita perhatiin analisisnya, kok ini mereka nggak suka, kok ini mereka suka. Terus ya udah di grup akhirnya kayak misalnya, oke, kita bakal banyakin konten yang kayak gini karena mereka suka. Kita bakal sedikit kan konten yang seperti ini. Atau bisa kayak misalnya nanti kalian udah naik nih, misalnya udah 5.000 atau 3.000 followers, itu diulang lagi coba postnya. Siapa tahu ternyata yang dulunya nggak suka sekarang jadi suka karena marketnya udah lebih banyak kan. Nah kalau tetap nggak suka ya udah dibuang, nggak usah lagi post yang seperti itu. Jadi kayak bener-bener santai aja sih kalau main sosial media itu. Yang penting udah kenal sama analisisnya, segala macamnya. Itu kan banyak tuh, kayak misalnya reach-nya, impresi, atau dari explore ada atau enggak, dari hashtag. Nah itu kan, itu aja yang di riset, kayak yang nggak perlu susah-susah banget. Oke, sudah Kak Vini? Itu Sudah. aja. Oke. Baik, jadi apa yang dikatakan sama Kak Vini tadi benar juga sih. Karena kalau waktu kita nggak bisa prediksi secara pasti ya. Itu Iya, juga tergantung bagaimana rutinitas kita dan konsistennya kita. Jadi mungkin teman-teman yang pingin cepet nih personal brand-nya kelihatan ya berarti harus dibanyakin alokasi waktunya ya. Bisa jadi yang setengah jam dijadikan 2 jam gitu, pagi ngonten terus siangnya upload lagi, atau mungkin ditambahin lagi pagi siang malam gitu. Jadi bisa jadi trafficnya lebih cepat naik gitu ya Kak Vini. iya. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Anonymous. Oke, kita panggil Kak. Kak, siapa ini nggak tahu. Langsung aja deh. Ketika kita ingin membangun personal branding, lebih baik fokus ke satu sosmed atau menyeluruh ke semua sosmed yang lagi hits ya? Bisa dijawab Kak Vini? Ini sebenarnya tadi udah dibahas sih, kayak Uh, kalau misalnya kalian memang waktunya banyak, terus mau langsung main di semua sosmed, ya silakan. Tapi kalau rasanya kalian ada kerjaan lain yang lebih utama, misalnya ada kerja tetap di perusahaan mana gitu, itu kan yang nggak banyak waktunya. Dan kalau misalnya kalian fokus ke satu sosial media juga nggak apa-apa, karena kayak misalnya kalau sosial media yang itu udah naik, nanti pas kalian bikin sosial media lain itu udah pasti ngikut, karena kalian udah punya supporter. Nah, tapi kalau kalian bikinnya semuanya dari nol langsung, itu pasti harus effort, karena semuanya dari nol lagi kan. Dan semuanya nggak ada yang support. Nah, tapi balik lagi kalau kalian main di semuanya, terus tiba-tiba ada satu yang melejit, ya udah, itu udah bonusnya lah gitu. Nah, jadi ada plus minusnya sih antara mau fokus satu atau langsung main di semua. Karena kan sosial media itu beda-beda. Ada yang kadang kita bawa konten A di Instagram ternyata malah dihujat. Nah, kita bawa di TikTok ternyata malah rame. Nah, jadi itu bisa dicoba aja sih dua-duanya. Kalau rasanya terlalu berat, semua ya udah fokus satu dulu. Oke, benar. Jadi itu ibarat kayak tim sosmed mana nih gitu ya Kak Vini ya. Benar. Biasanya kalau di sosial media kan gitu, kita ada orang nih upload di Instagram dihujat, ternyata di Twitter malah didukung, malah Iya, dijadiin malah bahan rame. candaan. Bener sih, bener-bener. Oke, berarti yang bisa kita simpulkan dari jawaban Kak Vini itu gini ya, misal katakanlah saya punya sosmed nih satu Instagram gitu, udah rame banget, followersnya mungkin 100K gitu. Terus saya bikin sosmed baru lagi, itu tinggal di-linkkan ke Instagramnya gitu ya. Jadi Benar. sosmed yang lain itu bakalan mengikuti. Jadi kayak misal nih bikin Twitter, jadi nggak harus dibawa konten yang di Instagram yang
awal yang dulu-dulu itu yang sudah pernah kita upload nggak perlu dibawa lagi ke Twitter ya, maksudnya di post banyak gitu, itu bikin capek juga. Oke, itu ada benernya juga sih. Dan bagus juga kalau saya sih kayaknya lebih enak fokus ke satu sosmed ya, mungkin biar nggak capek-capek. Apalagi kalau sosmed itu kan punya beberapa apa ya istilahnya, beberapa cara yang berbeda, kayak ngupload gambar pun juga ada yang tinggal drag and drop, ada yang harus choose file gitu, itu kan bikin capek. Kemudian belum lagi kita dihadapkan dengan yang namanya keyword. Jadi beberapa sosmed kan ada yang harus pakai keyword, kayak Pinterest itu harus pakai keyword. Nah kan kalau di Instagram kita pakai hashtag aja udah cukup ya, Ya, bisa dibawa ke Facebook gitu. Belum lagi kalau macam-macam sosmed itu juga bisa jadi dia nggak support semacam apa ya, kayak Instagram kan bisa ke Facebook langsung nih, share to Facebook otomatis. Kemudian kayak Twitter gitu kan, Twitter kayaknya belum bisa ya Kak, kalau misal kita bikin Twitter terus di share ke Instagram itu kan belum. belum. Nah itu jadi alangkah baiknya mungkin teman-teman fokus ke satu sosmed, tapi pastikan sosmednya itu punya banyak fitur, beberapa fitur ya, terutama yang tadi. Jadi kalau kita post satu itu bisa di-share ke semua. Jadi hemat tenaga juga, nggak capek gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, ini dari Anonymous juga. Apakah ada referensi agar kita bisa update terus dengan hal-hal yang sedang tren? Kak Vini, bisa dijawab mungkin? Ini sebenarnya yang tadi Kak Lutfi sebutin juga sih kayak lewat Iya. Google Analytics atau Google Oh iya Trend. benar sih, benar. Nah, cuman kalau misalnya aku pribadi aku yang nggak pernah pakai situs-situs kayak gitu. Karena menurut Heeh, aku kayak kita bisa lihat langsung gitu tren apa yang terjadi. Nah, benar sih. itulah kenapa benar-benar harus yang kayak kita misalnya fokus di Instagram. Ya kita harus kasih waktu untuk di Instagram kita. Misalnya sering liatin explore-nya. Contohnya nih, tren yang lagi deket. Sebenarnya bukan tren sih, cuman lebih ke masalah yang lagi banyak dibahas. Nah, kemarin itu lagi rame logo Xiaomi yang di rebranding seharga 4 miliar. Nah, itu Oke, kan benar. tren banget tuh. Dan aku taunya dari mana? Ya, dari kreator lain. Kayak mereka tiba-tiba bikin. Atau enggak Heeh. dari berita. Kok ini rame gitu dibahas. Ya udah aku bahas. Sekarang udah masuk 7.000 likes kayaknya. Gede Cuman banget tuh. konten itu doang. Nah, Iya, iya. cuman modal ngikutin tren atau Heeh. kasus yang lagi ada. Dulu juga lagi ada tren yang IG buat surat terbuka untuk masyarakat. Oh iya. Nah, itu juga rame kan. Dan itu Benar. juga banyak kreator yang bikin. Dan terakhir mereka juga naik-naik Banyak namanya. yang banyak yang jadiin itu ide, sebuah ide. Nah, jadi sebenarnya ide tren itu menurut aku kayak nggak akan habis sih. Tiap hari Heeh. pasti ada sesuatu yang baru. Cuman gimana kalian bisa Nah, nyatuin antara tren itu dengan niche yang kalian bawa. Cuman gitu doang. ya jadi lebih ke bagaimana cara kita berpikir melihat situasi di sekitar kita sih. Kayak logo Xiaomi itu juga, saya juga nggak ada niat riset, bahkan bangun tidur lihat YouTube, logo ini ada di depan, ini lagi trending, ini apa ini? Iya, iya. Ternyata ternyata logo Xiaomi tadi. Dan itu juga salah satu kemudahan zaman ini. Jadi kita nggak perlu nyari, kita udah disediain. Ini loh yang lagi Iya, rame. Kalau iya mau benar. kalau mau bahas ini ya silahkan, nanti nanti sosial media itu pasti nge-up sendiri karena mungkin algoritmanya sudah seperti itu, mungkin dia otomatis tahu gitu mana yang Lagi lagi rame. rame, mana yang mungkin sepi ya. Biasanya kan kalau misal kita post yang di luar itu pasti kalah sama yang rame, pasti langsung Ya, jatuh gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke berapa ini? Keempat, dari Kak Anonymous lagi. Kak, ada tips Kak ya gimana sih caranya riset yang tepat dan optimal agar kita bisa lebih paham user-user kita seperti apa dan butuh hal apa saja. Oke, Kak Vini, mungkin ini tiap orang pasti beda-beda sih jawabannya. Mungkin dari Kak Vini sendiri gimana? kalau dulu kan kayak masih, dulu kan aku awal mulai Instagram itu bulan Juni 2020. Dan itu ya udah benar-benar nggak ada yang liatin kontennya gitu. Hmm, Malah cuma ada kayak misalnya teman-teman dekat kayak misalnya 10 atau 15. Tapi ya udah itu kan nggak bisa riset kan karena memang target audiensnya itu belum dapat. Ya udah benar-benar. terus saja post. Kayak misalnya kita hari ini bahas, contohnya aku kan bahas desain. Hari ini aku bahas
tools apa aja sih yang sebenarnya gratis. Nah, terus kedua, resource gratis, misalnya gambar gratis itu cari di web mana. Terus yang ketiga, misalnya tentang warna nih. Terus yang keempat, tentang tipografi. Yang kelima, aku post lagi tentang gimana caranya kita dapat klien dan duit dari Oke. sosial media. Atau kenapa klien itu bayar kita murah, kenapa klien bayar kita mahal. Nah, yang kayak gitu, itu kan udah per grup tuh. Akhirnya di-post aja terus semua, sampai ada yang viral itu yang aku bahas kenapa desain orang kok mahal. Nah, Oke. itu padahal sebenarnya cuma Iya, iya. covernya doang, kayak bikin orang tertarik biar mau baca. Nah, itu sih kalau di Instagram cover itu yang paling penting. Kayak orang cuman bakal ngasih 3 detik untuk memutuskan apakah dia mau baca atau dia mau skip. Benar-benar. Nah, jadi di cover itu penting, terus dari situ sih awalnya, oh ternyata mereka ini suka sama hal-hal yang berbau duit. Itu pertama aku mikirnya. Nah, terus udah ya udah, tapi kan nggak bisa yang tiap hari bahas soal itu kan, karena nggak banyak juga yang bisa dibahas. Iya. Terus akhirnya cari lagi nih, topik apa lagi sih yang sebenarnya user aku suka. Nah, ternyata mereka suka yang berbau gratisan. Kayak misalnya cari gambar gratis di mana, ilustrasi gratis di mana, font gratis di mana. Kalau yang Itu, gratis pasti rame sih. nah, akhirnya ya udah itu juga diselipin. Misalnya di 1 minggu kita post 7. Ya udah seharinya bakal tentang hal-hal berbau gratis. 1 harinya Iya. bakal tentang klien. 1 harinya bakal tentang gimana cara ningkatin harga desain kita. Terus baru 4 hari ini, selebihnya kita bakal riset lagi. Nah, kita bakal coba lagi konten-konten baru apa yang mereka suka. Jadi sebenarnya kalau untuk paham user, itu udah kelihatan dari cara kita ngepost. Nah, kalau misalnya dari semua yang kita post nih, ternyata semuanya biasa aja. Nggak ada yang gimana-gimana. Itu tandanya ada yang harus kita ubah di antara cover atau kontennya. Mungkin kontennya belum menarik. Nah, jadi kayak percuma gitu loh kalau kita konsisten, tapi kontennya itu nggak menarik, orang nggak mau baca. Coba kita sendiri aja deh. Kalau kita yang jadi user, kita yang baca konten kita sendiri, kita mau baca nggak? Kita niat baca Benar. nggak? Benar. Nah, Nah, padahal kalau kalian buka explore, itu kan biasanya kalian pilih tuh konten apa yang mau kalian baca. Nah, dari situ sebenarnya kelihatan, oh kayaknya user tipe kita itu suka yang masalah-masalah, atau suka yang lagi tren. Nah, itu sebenarnya udah kelihatan. Atau cara mereka bawa kontennya. Oh, dia suka yang kita ini ternyata suka yang bahasanya simple, yang sederhana tapi dapat kuncinya, yang nggak perlu panjang-panjang banget. Nah, jadi itu juga kelihatan. Jadi caranya kita riset itu adalah riset diri kita sendiri dulu. Kita tuh sukanya oke, apa sih? benar. Nah, sukanya bacanya yang seperti apa? Bahasanya seperti apa? Topiknya apa? Nah, dari situ kita udah kelihatan niche-nya kita itu sukanya apa. Karena nggak mungkin dong aku bahas desain, tapi aku sendiri nggak suka baca tentang desain. Benar. Nah, jadi dari situ aja udah kelihatan sebenarnya. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih teman-teman, eh, untuk membuat konten buat ngisi sosmed, buat bikin personal brand itu yang paling penting sesuaikan sama passion kita atau mungkin bakat kita, karena itu adalah salah satu hal yang membuat kita bekerja itu mengisi konten itu seneng banget rasanya. Benar. Kalau kita maksain, misal nih, aku bisanya desain terus lihat akun sebelah, wah itu konten ngoding rame banget, terus ikutan ngoding gitu, belajar sambil bikin konten tuh malah malah bikin kita terbebani dan jadinya malah nggak fun sih. Sedangkan kalau bikin personal brand itu yang penting kita fun dulu, kita seneng dulu gitu. Dengan kita senang membuat konten itu, secara nggak langsung ketika kita membuat, menaruhnya di desain atau di kontennya itu apa ya, eh, kontennya jadi ikutan bikin orang lain seneng gitu, orang lain lihat wah ini bagus nih kontennya gitu, karena kita bikinnya nggak ada beban beban pikiran gitu, dan kita bikinnya pun juga have fun. Dan lagi meskipun kita mungkin ya bikin kontennya sudah bagus, sudah isinya menarik gitu, tapi kalau misal penempatannya kita buat naruh kontennya nggak pas, atau mungkin urutannya nggak pas, juga orang lain jadi bingung gitu, ini konten kok acak adut gimana sih, atau mungkin nggak beraturan gitu, akhirnya orang males lewat gitu, atau bahkan mungkin nggak pernah mampir lagi. Jadi tips-tipsnya ya
kalau misal caranya riset yang tepat dan optimal itu dalam artian konten kita setelah riset dilihat user atau mungkin diperhatikan oleh user dengan baik, itu ya seperti itu teman-teman. Jadi yang terpenting kita riset diri sendiri kita dulu, apalagi buat awal-awal ya, kita nggak tahu harus ngapain. Coba teman-teman cari, kalau misal belum nemu nih passionnya, coba dicari aja teman-teman sukanya ngapain. Kalau misal teman-teman sukanya jalan-jalan, ya nggak apa-apa, itu bisa jadiin konten gitu. Katakanlah suka nge-mall, ya bikin aja coba konten update mall ini, hari ini ada ini gitu. Bisa jadi nanti personal brand teman-teman itu kayak apa ya, wah ini cocok nih buat promosiin tempat wisata gitu. Pasti ada aja nanti jalannya gitu. Bener ya Kak Vin ya? Betul. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Rina. Pertanyaannya yaitu gimana ya caranya agar bisa memilih bentuk pengemasan konten yang tepat? Oh, ini yang tadi. Dan kalau boleh tahu ada berapa jenis pengemasan yang sedang hits sekarang? Nah, ini pertanyaan baru kayaknya Kak Vin. Boleh dijawab mungkin? Kalau cara pengemasan konten ya pasti tergantung dari platform yang kita pakai. Kalau misalnya kayak TikTok udah pasti video karena nggak bisa post Iya, yeah, foto. benar. Nah, kalau kayak Instagram itu kan bebas, bisa video, bisa foto. Nah, jadi kalau di Instagram harus riset lagi, balik lagi. Coba aja dulu konten video dan coba juga konten yang teks biasa yang microblog. Terus atau yang single post yang cuma satu gambar gitu. Nanti dari insight-nya itu kelihatan. Ternyata video nggak ada yang lihat. Atau tergantung sih. Jadi antara dua, misalnya kalau misalnya konten video itu nggak ada yang nonton, antara dua, konten videonya nggak menarik, atau memang mereka nggak suka format video. Jadi di Oke. antara itu sih. Iya, Terus iya. kalau jenis pengemasan yang sedang hits, kayaknya nggak ada aturan atau ada jenis-jenisnya gitu sih. Mungkin itu maksudnya kayak misal di Instagram kan ada yang fitnya ditata rapi gitu. Apakah kita perlu ngemas seperti Oh, itu, atau mungkin ukurannya nggak harus square sih, atau harus square gitu. Kalau di Instagram kan problemnya square-nya itu. Kayak saya itu bikin poster, wah nggak cukup ini kalau kotak, harus di slide. hmm, Apakah itu bagus juga pengemasannya? Mungkin seperti itu sih maksudnya. kalau misalnya kan Instagram itu ada dua format, antara yang square atau yang portrait Yang di portrait. ukuran 1080 kali 1350. Nah, Mm-mm. bedanya itu yang square itu space-nya pastinya lebih sedikit, Iya lebih benar. kecil. Nah, jadi kalau untuk aku pribadi, aku tuh nggak suka pakai yang square. Karena jadinya konten kita tuh kayak yang dempet-dempet banget gitu. Mm. Apalagi kita kan punya yang kayak watermark, misalnya nama kita, terus foto kita di bawah. Nah, Benar, itu aja udah makan tempat. Nah, jadi benar aku sih. pakai yang portrait. Jadi Oh. yang bagian watermark itu bisa kita diletak di bawah. Jadi pas di feed itu nggak kelihatan. Nah, Nah, tapi negatifnya adalah kalau misalnya orang curi konten kamu, di post di akun dia, dia udah watermarknya hilang. Nah, iya jadi benar. sekarang kalau aku masukin di square-nya itu watermarknya. Jadi mereka mau crop pun tetap masuk nama aku di Mm-mm. situ. Ya Nah, itu itu sih. plus Terus, minusnya. tapi kalau misalnya untuk feed, itu kayak nggak terlalu penting sih. Yang penting pas orang datang, dia visit profile, itu harus rapi. Nggak Mm-mm. peduli mau catur kek, mau yang bisa nyambung desainnya, atau yang biasa doang, yang sama semua jenis desainnya, cuma beda teksnya, itu juga nggak apa-apa. Yang penting orang datang, lihat kontennya menarik, kayaknya cocok di dia, value-nya dapat, pasti dia follow. Oke, menarik sekali nih. Karena saya sendiri juga merasakan sih kalau di Instagram, kalau Square itu susah banget pengemasannya. Kalau mau dijadiin feed pun juga nggak banyak juga orang yang melihat apa ya istilahnya. Kan kalau misal orang mampir gitu, taunya cuma post yang hari itu juga. Feednya yang keseluruhan kan nggak kelihatan. Iya. Dan juga kalau misal kita post bentuk feed pun juga bakalan jadi apa ya, jadi Ribet sendiri. iya nyip sendiri gitu, malah aneh kalau dilihat di scroll ini kok pecah-pecah kayak gimana gitu, kayak susunan puzzle gitu. Oke, terima kasih Kak Vini untuk jawabannya. Jadi pengemesannya tergantung dari platform itu sendiri ya. Kalau misal kayak TikTok bisanya video, ya tentunya harus video.
Kalau Instagram misal harus gambar dan formatnya spesifik, ya kita atur sedemikian rupa gitu. Diakalin istilahnya seperti itu. Bisa jadi dikasih header footer gitu biar kalau misal teman-teman mau ngasih konten yang mungkin sekiranya nggak terlalu penting bisa ditaruh di situ. Jadi kalau di preview luarnya konten itu nggak kelihatan, yang kelihatan cuma preview yang pentingnya aja gitu. Oke nih dari Kak Rina lagi, Kak Vini. Paling optimal dalam seminggu itu berapa kali kita bisa upload konten ya Kak? Agar akun kita nggak dianggap AFK. Terima kasih. Enak Kak Vini. Kalau baru mulai, saran aku tiap hari. Yang benar-benar, ya udah tiap hari. Kayak ada bolongnya, mau hari Minggu kayak hari Sabtu kayak. Nah, tapi kalau kayak udah mulai banyak, engagement traffic-nya udah datang banyak, misalnya dari explore, itu udah ada, ya itu bisa dikurangi, kayak misalnya 2 hari sekali. Yang penting, jangan sampai kayak misalnya kelihatan gitu loh, kalau misalnya kan ada ini nih notif, kalau dari like atau komen, jangan sampai kalau kalian lihat di listnya itu, kalau misalnya udah rame ya, itu biasanya dia 2 jam udah full. 2 jam itu paling lama, paling terakhirnya itu 2 jam. 2 jam yang lalu interaksinya. Nah itu kalau udah rame. Tapi kalau misalnya kayak udah rame nih, terus di historinya itu bisa kelihatan sampai yang 8 jam terakhir. Nah itu tandanya udah mulai sepi akun kita. Nah jadi itu udah mulai harus optimal lagi, tiap hari lagi postingnya. Sampai rasanya sangat-sangat rame nih, sampai tiap menit atau tiap detik tuh ada aja like masuk. Nah itu bisa dikurangi lagi. Jadi benar-benar diperhatiin aja sih, jangan sampai kelihatan banget kalau misalnya akun kita itu sepi, nggak ada notifnya atau notifnya datang sejam cuma satu. Nah tapi kalau masih awal, mending tiap hari. Jadi tiap hari itu datang gitu loh notifnya. Ada yang like, ada yang komen tiap hari. Nah, jadi balik lagi, kalau misalnya udah rame, bisa diturunin, tapi kalau misalnya baru, gas aja tiap hari. Jadi kita juga gampang risetnya, karena bahannya itu banyak. Iya benar. Yang penting tiap hari update sih. Ya entah itu pagi, siang, malam. Satu kali pun juga nggak apa-apa kan ya Kak Vini ya? Iya, benar. Nggak harus. Termasuk story. Oh ya story. Kalau story gimana? Kalau misal kita sudah upload feed gitu, apakah kita harus upload story juga atau bisa bisa depending dulu mungkin feednya sekarang, biasanya story gitu? Yang paling optimal? Story-nya itu nggak yang harus kita share postingan kita lagi, tapi lebih Oh ke gitu. interaksi sama followers. Oke. Misalnya buka Q&A atau kasih Mm. polling, ya sejenis yang kayak gitu sih. Jadi kalian itu kesannya nggak cuman nyari followers, tapi nyari temen, nyari Oke. koneksi. Karena balik lagi namanya adalah sosial media, Iya, sosial. iya sosial dan medianya tadi ya. Ya, medianya Gambar-gambar kita, udah. konten-konten kita gitu. Terus oh berarti gini berarti kita bisa misal ini teman-teman biasanya kan yang nggak biasa ngedesain pasti pusing tuh kalau nota-nota. Boro-boro dua, satu aja udah pusing gitu. Jadi mungkin caranya bisa tadi ya bikin konten diupload ke feed, terus nanti story-nya itu bikin semacam interaksi dari feed-nya tadi. Itu mungkin lebih optimal gitu, Kak Rina. Baik, pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya dari Kak Dimas Nugroho. Kak Vini pertanyaannya adalah apa tiap orang lakukan online personal branding lewat sosial media? Oh, apa tiap orang lakukan online personal branding itu lewat media sosialnya atau bagaimana? Atau pembentukan personal branding itu harus ada detail atau kekhasan tertentu, ini maksudnya niche tadi. Kalau personal branding itu kan sebenarnya online atau offline dua-duanya bisa. Nah, cuman balik lagi kalau offline pasti kerjanya itu lebih lama, lebih banyak, Oke. dan reach-nya juga ya udah sedikit. Kayak misalnya kita punya teman di kampus, dia lihat kita suka ngedesain, desain kita bagus, dia pasti udah ngecap kita itu, ya udah kamu bisa desain, kamu desainer. Nah, dia tahu itu namanya personal branding kita udah dapat secara offline, secara teman-teman, keluarga, semuanya udah tahu. Ya udah itu berarti personal brandingnya udah selesai, udah berhasil lah ibaratnya. Nah, Iya. tapi kalau kamu keluar, kayak misalnya ikut acara ini, nggak ada yang kenal. Hmm. Nah, itu namanya personal brandingnya secara luasnya belum dapat. Nah, sama halnya kalau misalnya ada acara, kalian kenalan sama orang, itu juga udah personal branding. Nah, Tapi ya tetap
scale-nya itu kecil, kayak cuman orang-orang yang kita temui misalnya. Nah, tapi kalau online itu pasti lebih cepat, karena kalian tinggal bikin konten, semua orang bisa lihat. Nah, jadi kalau sebenarnya antara offline atau online nggak ada masalah, sama-sama namanya personal branding. Nah, Iya. terus apakah harus ada detail atau khasan? Itu udah pasti harus ada. Jadi kayak kamu mau dilihat sebagai apa? Mau dikenal sebagai apa? Kalau misalnya nggak ada, misalnya kita hari ini post desain, besok masak, besoknya lagi bisnis, besoknya lagi tentang Instagram, itu kan random banget. Jadi orang yang mungkin bakal ada yang follow kita akan ada, cuman ya kalau misalnya dia ditanya orang, kamu kenal nggak sih sama orang yang paham Instagram banget, dia nggak bakal nyaranin kamu, tapi orang lain, karena kamu siapa gitu loh, kayak yang kamu bahas itu banyak banget. Nah, sama halnya misalnya dia punya kenalan, lagi cari desainer untuk bikin banner, dia juga nggak bakal cari kamu, karena kelihatannya itu kamu kayak bukan desainer, bukan juga Instagram expert, bukan juga chef, jadi dia bingung kamu itu siapa gitu loh. Nah, tapi kalau kamu udah ada title, misalnya nih, Instagram expert, udah pasti misalnya temennya punya masalah soal Instagram, pasti nyari kamu, karena udah tahu titlenya. Nah, gitu sih. Oke, berarti ya sebenarnya kalau misal personal branding lewat offline tuh ya mungkin kayak ngisi acara gitu ya. Kita diundang acara, terus kemudian kita ngisi ya minimal dari kampus atau acara RT RW gitu, yang kecil-kecil dulu lah. Nanti orang tahu, wah ini bagus nih orang, terus direkomendasiin ke tempat kerjanya atau mungkin ke kampus lain gitu. Mau ngisi ini enggak? Jadi ini jadi pemateri mau enggak gitu. Itu juga bisa sih. Cuma ya ada tenaga yang harus Iya, effortnya dikeluarin lebih. banyak. Dan juga kalau offline itu terbatas sih ininya viewsnya. Jadi ya kalau misal kita katakanlah di mana ya di kampus ya orang mungkin yang tahu cuma yang di kampus, yang di luar itu yang nggak tahu mungkin seperti itu. Jadi lebih susah ke nyebarin personal brandnya kita. Jadi kalau lebih baik sih enak dilakuin dua-duanya sih. Jadi online iya, offline juga iya. Jadi kalau mungkin bisa jadi kalau yang online doang, wah ini kontennya bagus, tapi yang bikin mukanya kayak gimana ya? Itu kan penasaran juga orang orang jadi bertanya-tanya dan mungkin ragu juga kalau misal mau nawarin kerjaan. Mukanya aja nggak pernah face reveal, nggak pernah gitu. Tawarin kerja nanti 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 kabur dia Nah, itu bawa tuh duit. gunanya Iya. story. Nah, bener sih. Pakai story buat biar biar ada interaksi gitu. Tapi dulu malah ya, kayak pas mulai personal branding itu kan teman-teman pada nggak tahu tuh. Nah, justru gara-gara online personal branding ini teman-teman sama keluarga tahu. Oh, ternyata kamu itu desainer tol, kayak Iya. gitu-gitu. Nah, jadi kayak Oke. sebenarnya online itu udah ngerangkup sama yang Iya, offline-offline juga. bener-bener. Kadang karena kalau offline tuh kan kita kadang masih malu-malu gitu buat Iya, ngungkapin. Kalau online benar. kan nggak tatap muka, terus mungkin bisa diem-diem malam-malam ngetik apa gitu, bikin konten. Tahu-tahu pas udah terkenal loh, ternyata selama ini kamu kayak Iya. gitu mungkin ya. Oke. Baik, ini pertanyaan terakhir. Kalau misal dari teman-teman ada yang mau bertanya via voice atau mungkin mau curhat apa ya, mau sharing gitu boleh. Tapi kalau misal tidak ada, mungkin bisa kita akhiri acara ini karena ya memang sudah tidak ada lagi Q&A dan waktu tanya jawab kita sudah setengah jam, sudah lewat dari durasi. Kalau mau ada yang sharing boleh, mungkin dari Kak Dimas, Kak Rina, atau mungkin Kak Devi yang uh, masih pingin tanya lagi boleh. Gimana? Sudah cukup? Mungkin bagi saya cukup sih kayak yang tadi penjelasannya. Oke. Nanti kalau misal ada yang ditanyakan lagi boleh teman-teman join ke grup Telegramnya Peduli Digital, itu ada di Zoom chat, sudah saya kirim. Dan juga mungkin teman-teman kalau mau tanya ke pematerinya langsung juga bisa ke IG-nya Kak Vini ya. Boleh sebutin Kak Vini IG-nya? Design N-nya 2. Hati-hati Oke. ya. Udah follow, udah rata-rata udah follow mungkin. Terus kalau misal nih teman-teman mau tanya seputar desain, mau ke Peduli Digital langsung detail aja nggak apa-apa, nanti kalau misal saya bisa jawab ya saya jawab, ya insya Allah saya usahakan untuk menjawab sih, karena kalau kalau personal brand ini
Ya itu sebenarnya juga kita lakuin kan tiap hari. Kalau kita main sosmed, apalagi yang megang akun apa gitu, misal admin, mimin ya, itu pasti bener-bener ngerasain gitu. Bagaimana caranya membangun personal brand, apalagi menjaganya kalau misalnya udah rame gitu. Jangan sampai salah posting gitu, harusnya posting konten malah posting fotonya si adminnya gitu. Itu bakalan jatuhin langsung. Apalagi kalau udah ke screenshot orang, nah itu udah bahaya banget. Karena kalau personal brand itu yang susah bangunnya. Kalau mempertahankan mungkin kita cuma bisa ini sih, bisa hati-hati aja ngepostnya, bikin kontennya. Tapi kalau udah jatuh, mau bangun lagi, nah itu kayak balik lagi dari nol bikin bikin brandnya gitu. Jadi mungkin kalau dari saya untuk membuat personal branding, ini kesimpulan akhir acara teman-teman. Jadi habis ini kita langsung ke sesi foto bersama. Jadi untuk membuat personal branding itu yang penting sih fokus dengan apa yang ingin kita capai, dan yang terpenting adalah kenali diri kita sendiri dulu, karena dengan kita mengenali diri kita siapa itu akan membantu kita dalam membangun personal branding kita sendiri. Kalau untuk platformnya yang jelas media sosial ini adalah yang paling ramai untuk saat ini, seperti Instagram atau mungkin Facebook atau mungkin LinkedIn, itu juga bisa dipakai, tinggal dipilih aja teman-teman. Oh ya, satu lagi ada TikTok sama YouTube, yaitu berbentuk video juga, jadi bisa kalian coba bagi yang mungkin baru mau bangun. Dan kalau misal teman-teman bingung juga, sekarang kan banyak tuh tutorial atau mungkin lihat akunnya siapa gitu buat referensi, tapi jangan di copy, bener-bener di copy sih. Teman-teman lihat aja dulu, oh ternyata cara penatanya kayak gini, pembawanya kayak gini, bikin caption kayak gini, keywordnya seperti ini, itu bisa kalian riset dulu. Ini buat yang awal-awal terutama. Oke, kita bisa langsung ke sesi foto bersama mungkin, karena acara saya akhiri sampai di sini. Boleh dibuka atau open cam, ada sesi foto bersama. Saya tunggu sampai jam 10 lebih 10, mungkin 2 menit berarti. Kalau tidak ada, langsung saya take capture aja. Oke, tidak ada. Baik, kalau gitu langsung saya mulai aja. Oh ya, sebelum itu jangan lupa juga minta tolong untuk feedbacknya teman-teman ngisi, karena nanti ada e-sertifikat dan juga ada hadiah menarik. Hadiahnya apa nanti ditunggu aja. Oke, ini ada yang baru join malah. Oke, kita langsung vote aja karena acaranya memang sudah selesai. Saya hitung dalam hitungan ketiga ya. Oh ya, yang baru join kalau mau ikut foto boleh di open cam. Ya. Iya. Oke. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah selesai. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir ya dari awal acara dimulai sampai akhir acara. Apabila ada penyampaian atau mungkin tutur kata dari saya sendiri yang mungkin kurang berkenan, mohon maaf. Dan sampai berjumpa kembali di next webinar minggu depan tanggal 17 hari Sabtu. Kita juga ada webinar lagi kok tentunya, dan nanti ditunggu aja postingannya. Yang pasti kalian follow dulu IG kita di @pedulidigital.com. Jadi kalau misal ada next free webinar seperti ini, itu teman-teman tidak ketinggalan info. Oke, sampai di sini saya akhiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa teman-teman. Terima kasih Kak Vini untuk Terima kasih. materinya sudah sharing sama kami ya. Terima kasih Kak Dimas. Teman-teman yang mau live bisa live sekarang.